kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Shalom, semua anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini jumpa lagi bersama dengan Ibu Mira dan yang sudah siap untuk belajar karakter hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan sama-sama berdoa. Jurus doa, 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah siap untuk belajar bersama. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus menolong. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, minggu ini anak-anak kita masih belajar tentang karakter damai sejahtera, tapi dengan konsepnya yang ketiga, yaitu mandiri dan kreatif. Kalau minggu-minggu yang lalu anak-anak sudah belajar di konsep pertama dan konsep yang kedua, minggu ini kita belajar di konsep yang ketiga ya, seperti ayat hafalan kita pada minggu ini yang terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-28 bagian B. Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan kita sendiri. Ayo anak-anak semua siap Alkitabnya, sama-sama kita ucapkan ayat hafalan kita minggu ini. Oke, ku buka Alkitab lalu ku baca Efesus pasal 4 ayat 28b, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Karena kita belajar tentang konsepnya yang ketiga yaitu mandiri dan kreatif, Ibu Mira mau bertanya kepada anak-anak yang ada di rumah, siapa yang tahu apa itu konsep mandiri? Ya, ada yang bisa menjawab? Iya, mandiri itu kita melakukan sebuah pekerjaan atau kita melakukan sesuatu dengan tangan kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Bu Mira berikan contoh, ketika anak-anak mau makan, anak-anak bisa makan sendiri tanpa harus disuap oleh papa mama atau dibantu oleh orang lain. Atau contoh yang lain ketika anak-anak bermain, selesai bermain, mainannya bisa dirapikan sendiri dengan tangan anak-anak sendiri tanpa harus dibantu oleh papa mama atau oleh orang lain. Contoh yang lain seperti ketika anak-anak pulang dari sekolah, tasnya dipegang sendiri ya, tidak dikasih sama papa mama, dan setelah sudah sampai di rumah, tasnya bisa diletakkan di tempat yang tepat. Bisa juga ketika sudah sampai di rumah, anak-anak bisa membuka baju seragamnya sendiri, sepatu sama kaos kakinya, dan disimpan pada tempatnya. Nah, dari situ anak-anak sudah jadi anak-anak yang mandiri karena bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan tangan anak-anak sendiri tanpa harus dibantu oleh papa mama atau orang lain. Nah, anak-anak tadi kita sudah belajar tentang karakter kita, karakter damai sejahtera dengan konsepnya yang ketiga. Sekarang kita akan sekali lagi mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini. Siapkan Alkitabnya, kita ucapkan sama-sama ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca Efesus pasal 4 ayat 28b. Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan kita sendiri. Pesan Ibu Mira, jangan lupa ayat hafalan kita minggu ini. Kita harus melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan kita sendiri. Kalau tadi anak-anak sudah belajar tentang tema karakter kita, sekarang kita akan belajar tentang tema pembelajaran kita yang akan kita pelajari selama 1 minggu ke depan. Nah, anak-anak, minggu ini kita ada di tema pembelajaran tentang yang aku butuhkan dan subtemanya tentang tanaman obat-obatan. Tanaman obat-obatan itu mempunyai banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya seperti dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan segar.
Di sekitar kita banyak sekali tanaman obat-obatan yang kita dapat temui. Di sekitar anak-anak juga banyak ya, seperti jahe, seperti kunyit, serai, bawang merah, bawang putih, temulawak, dan masih banyak jenis tanaman obat-obatan yang ada di sekitar kita. Yang berikut ini Bu Guru akan berikan sebuah video tentang berbagai macam jenis tanaman obat-obatan yang ada di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan dengan baik. Tanaman obat. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tanaman obat yang mudah kita temui dan tentunya memiliki banyak manfaat. Ayo kita simak penjelasannya. Apa itu tanaman obat? Tanaman obat merupakan sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sebagian atau seluruh isi tanaman ini seperti daun, batang, buah, umbi atau rimpang hingga akar digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Nah, sejak zaman dahulu, tanaman obat sudah lama dipakai keluarga di Indonesia untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Tanaman obat sebenarnya bisa dibudidayakan dengan mudah di rumah. Apa saja tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan? Banyak sekali tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Adapun beberapa di antaranya yaitu kencur, kunyit, jahe, temulawak, dan kapulaga. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam. Dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, serta cukup terkena sinar matahari, tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan kunyit untuk kesehatan. Kunyit diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit, di antaranya kulit gatal, ruam kulit, masalah menstruasi, tukak lambung, dan dispepsia atau MAH. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburannya. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat antara lain sebagai bumbu masak, memberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga memberi efek panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Temulawak. Temulawak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada tanah yang gembur. Tanaman ini sering dijadikan bahan obat-obatan tradisional. Temulawak memiliki beragam kandungan nutrisi yang baik dan juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti meningkatkan nafsu makan, memperlancar proses pencernaan,
sebagai antibakteri dan anti jamur, mencegah kanker, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat yang terkandung dalam temulawak. Kapulaga. Kapulaga dapat tumbuh dan berkembang subur di tempat teduh di bawah tegakan pohon, seperti pohon sengon, pinus, jati, dan sebagainya. Buah, batang, hingga akar dari tanaman ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tanaman herbal untuk membuat obat herbal keluarga yang alami. Kapulaga disebut-sebut memiliki manfaat diuretik, yaitu melancarkan keluarnya air seni sehingga baik untuk kesehatan ginjal. Di sisi lain, tanaman herbal kapulaga bagian biji dimanfaatkan untuk mengatasi hipertensi karena dapat melancarkan sirkulasi darah, buang air besar dan diare, serta gangguan pencernaan. Itu tadi beberapa jenis tanaman obat yang memiliki banyak manfaat dan mudah ditemukan di sekitar kita. Tanaman obat yang ada di wilayah Indonesia tentunya sangat beragam tergantung karakteristik tempat hidupnya. Bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Tentu ada juga bukan tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan? Kalau tadi anak-anak sudah menyaksikan video tentang jenis-jenis tanaman obat-obatan yang ada di sekitar kita, Ibu Guru mau sampaikan bahwa dalam 1 minggu ke depan kita akan belajar tentang salah satu tanaman obat-obatan, yaitu tanaman kunyit. Anak-anak, tanaman kunyit ini mempunyai banyak sekali manfaat atau kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanaman kunyit dapat digunakan sebagai salah satu bahan dasar dalam pembuatan minuman sehat. Tanaman kunyit juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan dasar dalam pembuatan makanan sehat, dan tanaman kunyit juga dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan obat-obatan. Jadi anak-anak, tanaman kunyit ini banyak sekali manfaatnya yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam minggu ini juga, anak-anak akan bersama ibu guru dan juga papa mama akan sama-sama belajar banyak sekali kegiatan main yang berhubungan dengan tanaman kunyit. Nah, anak-anak, selamat belajar ya. Tuhan Yesus berkati.